Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tri Budiarto, SKPM MSI, selaku Kepala Divisi Program Kerjasama Perguruan Tinggi Mitra Tani Center IPB University. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Wiralodra Indramayu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Stifper Flores Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Senang sekali, pagi ini kita akan bersama-sama bertemu secara virtual mendengarkan acara penutupan MBKM Kampus Sawah Merdeka Tani Center IPB University. Tentunya acara pada pagi hari ini adalah momen yang sudah sangat kita tunggu-tunggu. Mengapa? Karena ini sebagai ujung kegiatan dari perkuliahan yang hampir 5 bulan ini kita jalani. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luna Lufitasari, selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Budiarto, SKPM MSI, selaku Kepala Divisi Program Kerjasama Perguruan Tinggi Mitra Tani Center IPB University. Kepada Bapak Tri Budiarto, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Luna Lufitasari, MSI, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin untuk sebagian Bapak Ibu di sana sudah siang ya, selamat siang. Yang terhormat ini kepada Bapak Profesor Hermanu Triwidodo, MSc, selaku Kepala Tani Center yang kebetulan hari ini tidak bisa ikut hadir di tengah kita. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu dari kampus Mitra Perguruan Tinggi. Di sini ada Bapak Yudi dari Universitas Wiralodra Indramayu, ada Pak Tarzan dari kampus Mitra Universitas Bojonegoro, kemudian Ibu Listiani dari kampus Mitra Universitas Mahasaraswati Gianyar, Bali, dan dari Jawa sudah ada Bapak Niko dan Bapak Umbu nampaknya ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang dari awal yang tadi disematkan oleh Ibu Luna ya, hampir 5 bulan kita bersama di MBKM Pusaka ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ya, virtual, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan juga Bapak Ibu ini. Pas kebetulan kita tutup juga ya BKM-nya, kita besok mulai puasa ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat, sehat, sehingga kita bisa berpuasa lancar. Kemudian tidak lupa kita selalu mengirimkan sholawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa sampai menikmati iman Islam ya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada 4 mitra perguruan tinggi yang telah berkenan menjadi mitra kami bersama untuk membangun kurikulum MBKM Pusaka ini. Tanpa partisipasi dan kolaborasi kerjasama yang luar biasa dari 4 kampus mitra ini, saya rasa MBKM Pusaka tidak bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas dukungannya, dan
Kita juga mohon maaf Bapak Ibu ketika ada dalam proses MBKM Pusaka ini kita banyak kendala. Kemudian kepada mahasiswa baik dari IPB, dari Halodra, dari Bojonegoro, dan dari mahasiswa juga dari kampus Bajawa. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Di awal kita ada pendaftar itu sekitar 240 lebih ya. Dan di data terakhir Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kita masih ada sekitar 154 mahasiswa yang bergabung di MBKM Pusaka ini. Ini tentu hasil yang sangat luar biasa ya bagi penyelenggara kampus untuk menyelenggarakan MBKM, dan saya rasa MBKM Pusaka ini merupakan contoh di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi nasional ya, yang melibatkan 4 mitra dan lebih dari 100 mahasiswa yang ikut mengambil MBKM Pusaka ini. Kemudian izin menyampaikan kepada Bapak Ibu dari 4 kampus mitra dan mahasiswa juga bahwa di tahun depan insya Allah Tani Center LPPM IPB University juga akan selalu membuka MBKM Pusaka ini. Nah, kemarin kita kebetulan mengambil MBKM Pusaka dengan UML-nya ya, dengan uji multilokasi dan sampai panen. Nah, ke depan MBKM Pusaka ini juga akan memberikan materi-materi dari perbenihan dan industri maupun dari kelembagaan. Nanti bagi mahasiswa dari perguruan tinggi mitra yang sekarang sedang bekerja sama dengan Tani Center mungkin bisa tertarik lagi mengambil MBKM di khususnya program MBKM Pusaka. Mungkin itu saja dari kami. Saya selaku koordinator program divisi perguruan kerjasama perguruan tinggi mengucapkan beribu-ribu maaf kepada Bapak Ibu semua dan mahasiswa apabila dalam proses penyelenggaraan MBKM Pusaka banyak kendalanya, dan juga terima kasih atas dukungan yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat ya bagi mahasiswa terutama, dan mendapat hasil yang terbaik ya. Kemarin mahasiswa sudah ujian juga saya dengar ya, dan juga sudah melakukan seminar yang luar biasa hasilnya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut overview-nya oleh Ibu Niki. Semoga rekan-rekan mahasiswa mendapat nilai yang terbaik dari MBKM ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada MC Ibu Luna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Tribudiarto atas sambutannya. Tadi sudah disampaikan bahwa terdapat banyak sekali mahasiswa yang tergabung dalam MBKM Kampus Sawah Merdeka ini. Namun nanti akan didetailkan lebih lanjut oleh Ibu Niki Elva Amanatilah selaku koordinator MBKM Kampus Sawah Merdeka mengenai overview MBKM Kampus Sawah Merdeka selama bulan belakangan ini. Baik, langsung saja kita mendengarkan pemaparan overview MBKM, pelaksanaan MBKM Kampus Sawah Merdeka Tani Center IPB University oleh Ibu Niki Elva Amanatilah. Kepada Ibu Niki dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Luna atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai progres atau overview kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka selama 5 bulan terakhir ini. Mungkin bisa dibantu di share screen.
Oke, next. Apakah clear? Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa MBKM Kampus Sawah Merdeka ini merupakan program kolaborasi antara Tani Center IPB University dengan petani dari Gerakan Petani Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap pertanian dan profesi petani. Diharapkan lulusan dari MBKM Pusaka ini dapat memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan dalam pemulihan tanaman dan industri benih yang berkelanjutan untuk pengembangan benih unggul, serta mampu berpikir kritis, berorientasi pemecahan masalah, kreatif, komunikatif, integratif, kolaboratif, dan berjiwa kewirausahaan sosial dan berwawasan kebangsaan. Mengutip salah satu quotes dari Bapak Proklamator kita, Soekarno, bahwa 1.000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Jadi diharapkan teman-teman dari MBKM Pusaka ini nantinya akan menjadi pemuda yang dapat mengubah dunia, terutama dalam hal pertanian seperti itu. Nah, next. Program MBKM Kampus Sawah Merdeka ini tentu tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dari anggota-anggota pengelola program. Nah, di sini ada 11 orang yang menjadi pengelola program MBKM Pusaka yang berasal dari 5 universitas yang bekerja sama. Ada Bapak Freddy Antoni, ada Pak Mahmudi Siwi, ada Pak Darsan, ada Pak Yudi Mahmud, ada Bapak Nicholas Noyuli, ada Ibu Deviana Dia, ada Ibu Vina Dwi, ada Bapak Umbu, ada Bapak Igniosa, Ibu Igniosa, ada Ibu Listihani, dan Bapak Tri Budiarto yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Nah, untuk kegiatannya seperti yang kita tahu bersama ada 3 outline utama kegiatan dalam MBKM Pusaka ini. Yang pertama adalah pengembangan keilmuan atau perkuliahan, kemudian ada kegiatan lapang, dan yang ketiga ada pelaporan. Nah, bagaimana outcome-nya? Ya, sejauh ini sudah dilakukan untuk pengembangan keilmuan atau perkuliahan 24 pertemuan kuliah yang terdiri dari 1 kali pertemuan stadium general dan 23 pertemuan kuliah dengan topik-topik yang berbeda-beda. Dengan 13 dosen pengajar dari perguruan tinggi maupun dari praktisi terkait dari topik yang diajarkan. Kemudian untuk topik kuliahnya ada 9 topik kuliah. Yang pertama ada yang 9 topik kuliah mengenai budidaya, sosial, komunikasi maupun kelembagaan. Nah, untuk topik-topik kuliahnya ada 9 topik. Yang pertama ada dasar-dasar pemulihan tanaman, ada ilmu hama dan penyakit tanaman, ada dasar ilmu dan teknologi benih, ada teknik pemetaan sosial dan perencanaan partisipatif, ada pengembangan bisnis industri benih, ada teknik komunikasi bisnis untuk mempromosikan pertanian, ada topik membangun kolaborasi dan kelembagaan industri benih, ada topik jurnalisme pertanian, membangun pertanian melalui media, serta yang terakhir adalah topik komunikasi krisis dalam pertanian. Nah, untuk dosen pengajarnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 13 dosen pengajar yang terlibat dalam MBKM Pusaka ini, yang terdiri dari dosen dari perguruan tinggi dan dari praktisi terkait. Ada Bapak Arya Widura, ada Bapak Ahmad Zamzami, ada Bapak Bonjok Istiaji, ada Ibu Andika Septiana, ada Bapak Freddy Antoni, ada Ibu Listihani, ada Ibu Oktisya Isyani, ada Bapak Chandra Budiman, ada Ibu Widya Hasian, ada Bapak Wahono, ada Bapak Muhammad Akbar dari Republika, ada Bapak Hasanuddin dari Intisari Media Nusantara, dan Bapak Wadudi Wibowo dari Mahatani Pertiwi. Nah, untuk kegiatan lapangnya sudah dilakukan di 10 kabupaten atau kota dengan lebih dari 10 petani mitra atau fasilitator.
dengan 13 dosen penggerak yang terlibat dalam kegiatan lapang ini. Nah, untuk lokasi kegiatan lapangnya ada 10 kabupaten atau kota. Yang pertama ada di Bajawa, Ngada, Nusa Tenggara Timur, ada di Tegal Alang, Gianyar, Bali, ada di Blitar, Jawa Timur, Bojonegoro, Jawa Timur, Sragen, Klaten, Magelang, Kebumen di Jawa Tengah, serta Indramayu dan Bogor di Jawa Barat. Nah, untuk kegiatan lapangnya kita membutuhkan petani mitra atau fasilitator untuk kelancaran kegiatan lapang MBKM Pusaka ini. Nah, untuk petani mitra atau fasilitator yang terlibat itu lebih dari 10. Di Blitar ada Bapak Hoirul Anam, di Bojonegoro ada Bapak Sudarmaji, di Sragen ada Bapak Suharno dan Bapak Danyang Subur, di Klaten ada Bapak Wardiono, di Magelang ada Bapak Witoro, di Kebumen ada Bapak Purnomo, di Indramayu ada Bapak Awaludin, Pak Tarsono dan Bapak Runa, di Gianyar ada, maaf, yang itu agak terbalik, di Gianyar ada Bapak Dewa Gede Wiryangga Selangga, di Ngada ada Bapak Nikolaus Noibuli, dan di Bogor ada Bapak Wahono. Nah, untuk dosen penggeraknya ada 13 dosen penggerak yang berasal dari 5 perguruan tinggi yang berkolaborasi. Ada Bapak Darsan, ada Bapak Yudi Mahmud, ada Bapak Nicholas, ada Bapak Profesor Ketut, ada Bapak Badiadut Duro, ada Bapak Antus Hikmana, ada Ibu Victoria, ada Bapak Ibu Putu Fajar, ada Ibu Deviana, ada Ibu Vina, ada Bapak Umbu, ada Ibu Igniosa, dan ada Ibu Widya Hasian. Nah, untuk kegiatan pelaporan ini terdiri dari jurnal harian, kemudian tugas akhir yang sudah dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa yang terdiri dari 2 output untuk masing-masing individu yang dapat berupa tulisan, poster, infografis, maupun video. Dan untuk pelaporan ini sendiri juga ada kegiatan seminar tugas akhir untuk mempresentasikan tugas akhir yang telah dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Ya, untuk jumlah peserta MBKM Kampus Sawah Merdeka ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tri di awal tadi, bahwa ada 234 mahasiswa yang mendaftar di awal, namun saat ini ada 154 mahasiswa yang masih bertahan. Dari IPB ada 27 orang, dari Stiper Flores Bajawa ada 31 orang, dari Universitas Bojonegoro ada 62 orang, yang paling banyak. Kemudian di Universitas Wiralodra ada 14 orang, dan di Universitas Mas Saraswati ada 20 orang. Ya, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung sampai akhir, sampai hari ini di kegiatan MBKM Pusaka. Terima kasih teman-teman. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran mengenai sebaran nilai ujian akhir teman-teman yang kemarin sudah dilakukan. Rata-rata nilai ada 51 hingga 46 poin dari total 100 poin yang maksimal. Dengan range sekitar 18 hingga 98 poin. Jadi ada sedikit orang yang dapat poin 98. Namun itu tidak apa-apa ya, ini hanya kita belajar seperti itu. Jadi yang terbaik adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, untuk tugas dari mahasiswa ada beberapa contoh yang kami tampilkan di sini dari bentuk poster maupun infografis dan video. Nah, ini ada poster mengenai 10 provinsi penghasil beras tertinggi di Indonesia, serta penyakit dan hama penting pada padi dari teman-teman mahasiswa. Nah, ini mungkin next detailnya ya, seperti itu.
Sebenarnya banyak sekali poster-poster dan infografis yang menarik, namun karena keterbatasan waktu, jadi kita berikan sampel saja di sini sedikit. Kami sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah maksimal seperti itu usahanya untuk membuat tugas akhir berupa poster, infografis, video maupun dalam bentuk tulisan yang sudah dikumpulkan, dikirimkan kepada kami. Ini contoh lainnya mengenai bibit unggul menciptakan pertanian yang unggul. Next. Nah, ini ada untuk video, ada satu video yang ingin kami tampilkan dari teman-teman mahasiswa. Mungkin bisa dibantu di play. Di tugas yang diberikan, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bentuk tugas atau output yang dikerjakan dari 9 topik kuliah yang sudah diajarkan. Jadi di sini kami ingin tidak mau membatasi kreativitas mahasiswa seperti itu. Jadi untuk bentuk tugasnya bisa memilih sendiri, dan untuk apa yang ingin dibahas dalam tugasnya juga bisa memilih sendiri sesuai dengan 9 topik kuliah tadi yang sudah disebutkan. Apakah suaranya terdengar? Suaranya tidak. Oh, suaranya belum terdengar ya? Belum. Suaranya tidak didengar, Bu. Oke, sebentar ya. Ada suaranya, ada suaranya. Ulang lagi aja. Dalam era yang modern ini, apabila kita berbicara mengenai Suaranya apakah terdengar? kurang jelas suaranya. Oh, kurang jelas ya? Ya udah. Artinya seluruh orang di dunia menggunakan informasi dan berusaha membagikan orang-orang yang memiliki dan mengenal hanya sedikit influencer yang bergelut di bidang pertanian. Kebanyakan dari mereka biasanya memiliki bidang fashion, gaming, dan lifestyle. Kita dapat menanamkan jiwa peduli pertanian sejak dini pada masyarakat dengan menjadi influencer pertanian. Bayangkan, jika ada banyak influencer yang bergerak di bidang pertanian, pasti kesan yang pertama kita dengar apa pertanian tidak seperti sekarang. Pertanian sering dianggap kotor, tidak terlalu berprospek, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Karena apa yang kita makan sehari-hari semua berasal dari kegiatan. Kita harus ambil peran dengan banyak memberikan informasi terkait pertanian dan prospeknya kepada masyarakat, dan bahkan menjadi salah satu di antara influencer. Dengan ini, kita akan membuat dunia lebih prihatin terhadap dunia yang biasa dianggap. Oke, itu tadi video yang dikirimkan oleh Mas Fauzan dari MBKM Pusaka Lokasi Bogor. Nah, mungkin bisa diputar video yang lain dari teman-teman mahasiswa. Ya, yang itu. Ini mengenai kegiatan kita di lokasi Bogor. Tanah airku bersedih.
Ya, itu tadi sedikit video dari teman-teman mahasiswa, dua-duanya dari lokasi Bogor ya, dan yang video kedua ini menggambarkan keseruan teman-teman dalam mengikuti kegiatan MBKM Pusaka di Bogor, seperti itu. Nah, dari kami juga ada sedikit video, mungkin bisa untuk flashback teman-teman juga mengenai kegiatan MBKM Pusaka secara umum di 10 lokasi yang sudah disebutkan tadi. Apakah sudah muncul? Pada suatu siang di ujung pematang terduduk dengan bimbang secaping usang datang menghampiri sesosok bocah kecil, tangan dengan kendi dan juga baki. Wahai sang bocah kecil, duduklah dekat kakekmu. Marilah kau bersama kakekmu, ingin menatap bening cahaya matamu. Jika suatu nanti kakekmu telah pergi, siapa yang akan menanam padi? Jika suatu nanti engkau telah dewasa, hijaukah tanah ini? Wahai sang bocah kecil, duduklah dekat kakekmu. Mari makan bersama kakekmu, ingin menatap bening cahaya matamu. Jika suatu nanti kakekmu telah pergi, siapa yang akan menanam padi? Jika suatu nanti engkau telah dewasa, hijaukah tanah ini? Kakekmu telah pergi, siapa yang akan menanam padi? Jika suatu nanti engkau telah dewasa, hijaukah tanah ini? Suburkah tanah ini? Masihkah tanah ini? Oke, itu tadi adalah keseruan dari kegiatan teman-teman selama MBKM Kampus Al Merdeka 5 bulan terakhir ini.
Mungkin seperti itu overview mengenai MBKM Pusaka dari saya, Bu Luna. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Luna. Oke, tadi sudah disampaikan overview kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka Tani Center IPB University. Sungguh kegiatan yang luar biasa, melibatkan banyak orang, baik itu dari dosen, mahasiswa, petani, maupun masyarakat sekitarnya. Nah, harapannya semoga seperti yang disampaikan Ibu Niki tadi, kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka ini tidak hanya memberikan manfaat kepada mahasiswa, namun juga kepada para petani dan juga masyarakat pedesaan. Mengulas sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Niki, kegiatan ini sungguh sangat luar biasa. Kegiatan ini dapat berjalan dengan luar biasa, tidak terlepas dari orang-orang yang ada di belakang layarnya. Nah, siapa aja sih itu? Tadi sudah disebutkan ada 13 dosen penggerak dan juga 13 dosen pengajar serta 10 petani mitra dan juga fasilitator. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita hanya melihat dari satu sisi, dari sisi Tani Center sebagai penyelenggara. Namun bagaimana kalau kita mendengarkan testimoni, baik itu testimoni kesan, pesan, kita juga menerima kritik dan saran untuk perbaikan Tani Center ke depannya, terkhusus program MBKM Kampus Sawah Merdeka. Nah, bagaimana kalau kita langsung saja nih mendengarkan testimoninya dari Bapak Ibu dosen yang ada di 4 kampus mitra. Boleh nggak nih saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Wiralodra. Kita mulai dari yang di sebelah barat terlebih dahulu, Bapak Ibu. Apakah sudah hadir Bapak Ibu dosen dari Universitas Wiralodra? Pak Yudi, mungkin? Apakah ada perwakilan dari Bapak Ibu dosen Universitas Wiralodra? Oke, boleh dibantu Mas admin yang ada di depan untuk melihat, saya ingin melihat nih siapa aja yang udah hadir di sini, Bapak Ibu dosennya. Oke, kita lihat dulu apakah sudah hadir yang dari Wiralodra. Oke, belum hadir. Gimana kita berjalan nih dari barat menuju sampai ke timur? Selanjutnya mungkin boleh kita dengarkan testimoni dari Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Bojonegoro. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Niki, ini mengirimkan mahasiswa terbanyak di program kami MBKM Kampus Sawah Merdeka. Ini tadi sudah disebutkan oleh Bapak Tribudiarto. Di sini ada perwakilan dari Bojonegoro, Bapak Darsan. Boleh saya mendengarkan mungkin testimoni dari Bapak terkait kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka ini, program pertama kami. Boleh kritik dan saran juga masukan kami terima. Bapak Darsan. Oke, terima kasih Bu Luna Oke. atas waktunya yang diberikan pada Universitas Bojonegoro. Ya. Pak Presiden perjalanan kampus pusaka di Bojonegoro. Boleh diceritakan nggak nih Pak, gimana sih kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka kemarin di sana, bagaimana mahasiswanya, bagaimana kegiatan mengajar-mengajarnya, gitu. Boleh di-sharing, Bapak? Oke, ini saya gangguan PPT. Oke. Oke, baik Bapak. Apakah sudah
bisa dilihat. Belum Pak Hasan. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan Habitat Pusaka di Bojonegoro. Sudah terlihat, Bapak mungkin bisa dibantu untuk di slideshow, biarin terlihat lebih besar. Sudah, Bapak. Pada saat pembinaan pusaka di Bojonegoro itu dilaksanakan di Desa Sido Bandung, Kecamatan Bale, dari Pak Damun, kemudian bekerjasama dengan pemulihan Mas Darmaji yang menciptakan kemudian dari Bojonegoro nanti dua varitas bisa didatangkan. Hanya bisa menjadi kebanggaan untuk orang-orang Bojonegoro bahwa Bojonegoro bisa kualitas baru. Kemudian ini pada saat awal pertama kali kami kemudian mahasiswa, Pak Sudarmaji dan petani yang ditempati untuk mitra itu berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan daripada pusaka di Desa Sido Bandung. Kemudian pada saat itu juga saya dilaksanakan perjalanan ini jalur harapan dari kiriman dari IPB. Kemudian setelah beberapa hari jalankannya pembenihan, kami kemudian mahasiswa PPR dan lapangan terutama yang membawai Desa Sido Bandung itu juga hadir untuk melihat pembibitan uji multi inovasi tersebut, dan di sana ada serangan hama tikus dan kutu arang, dan juga ada plastik di keliling itu plastik untuk semuanya. Dan setelah beberapa hari itu dilaksanakan penanaman, maka anak-anak mahasiswa itu membuat bedengan tempat untuk uji multi lokasi, dan itu dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tentunya dengan bimbingan dari Namun dan BPN. Dan ini pada saat penanaman juga mahasiswa melakukan penanaman secara kelompok, kemudian secara pergantian. Ini ada BPN yang membina petani mitra Pak Darmaji dan Pak Damun. Kemudian pada saat pembibitan juga mahasiswa juga dilibatkan untuk pembibitan baik pencampuran maupun pelaksanaan pembibitannya sendiri, yang mana selalu dibimbing oleh beliaunya petani mitra dan seluruh pertanian di Desa Sido Bandung. Kemudian juga pada saat tanaman sudah ditanam, dilakukan diskusi dan edukasi morfologi. Di sini ada Pak Sudarmaji, kemudian Pak Damun, dan juga para mahasiswa
produksi tanaman sehingga diketahui bahwa keseluruhan dari varietas itu bisa diketahui dari sini. Ini hasil daripada identifikasi, dan harus akan mendapatkan banyak ilmu ini karena di Fakultas Pertanian Bojonegoro mungkin akan mendapatkan atau menjadi petani yang sesungguhnya kalau ada rasa agro-teknya. Dan ini para mahasiswa dipandu oleh petani mitra dan penyuluh itu melakukan pengamatan di sini mengenai jenis tanaman, mengenalkan organisme pada tanaman, baik hama maupun penyakit, dan bahkan agen hayatinya, predator-predator yang bisa memakan daripada, dan itu dilakukan setiap hari Jumat mulai jam 8 dan berakhir menyesuaikan biasanya jam 11 dan 11 dan selesai. Kemudian ini adalah para bapak dan ibu PPL dan petani mitra pemulia ada di sini, dan juga dapat kunjungan dari bapak ibu dari. Kemudian setelah mengadakan pengamatan itu, kemudian tentunya ada diskusi terkait apa yang ada di lapangan, dan ada hamanya atau penyakitnya atau mungkin ada agen hayatinya. Kemudian biasanya dilanjutkan pada saat-saat tertentu, saat di sini yaitu membuat PPR atau turisme lokal, banyak anak-anak siswa memanfaatkan dari akar yang mana di desa-desa, dan hasilnya sangat memuaskan. Kemudian ini adalah pada saat panen, yaitu penggunaan bulir permalai dilakukan oleh mahasiswa, sehingga akan diketahui jalur-jalur harapan yang bagus, yang memiliki bulir yang bernas. Dan ini yang terakhir yaitu pengembangan dari ubinan hasil motivasi dan hasil yang dikumpulkan yang nanti di IDB University. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pemaparan oleh Pak Darsan dari Bojonegoro. Nah, sekarang saya tidak sendiri nih bersama Ibu Niki, Bapak Ibu. Bu Niki mungkin bisa bercerita kali terkait gimana Pak Darsan, gimana Bojonegoro selama MBKM gitu. Jadi diskusinya mungkin dua arah gitu, nggak hanya dari Pak Darsannya aja seperti apa, dan mungkin Mbak Niki bisa memberikan tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darsan. Iya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Darsan dan Ibu Bapak dosen dari Universitas Bojonegoro yang sudah bekerja sama dengan baik dengan kami, Tani Center IPB University di sini mengenai program MBKM Pusaka Kampus Sawah Merdeka ini.
karena dari awal memang Universitas Bojonegoro ini merupakan salah satu universitas yang sangat aktif seperti itu mengupdate kondisi ini kegiatan mahasiswanya seperti kampus lain juga dan sangat kooperatif seperti itu dengan tim dari Tani Center maupun dengan kampus-kampus mitra yang lain. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Darsan dan Bapak Ibu dosen dari Universitas Bojonegoro karena tanpa kerjasama yang baik dari Bapak Ibu dosen semua, program MBKM Pusaka ini tidak akan berjalan dengan baik seperti saat ini. Luar biasa. Iya, karena MBKM Pusaka itu seperti sebuah meja ya Mbak Niki ya, dengan 5 kakinya, ada IPB dan juga 4 kampus mitra, 6 karena ada mahasiswanya. Mahasiswa juga tidak boleh dilupakan. Dan gitu. petani. Dan para petani pastinya. Karena sebuah meja kalau itu kakinya patah satu, itu pasti akan rubuh gitu ya Mbak Niki ya. Gitu sekali. Juga MBKM Kampus Sawah Merdeka. Terima kasih Pak Darsan atas pemaparannya, testimoninya. Mungkin ada kritik, saran terkait kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka terkhusus untuk Tani Center IPB University, Bapak? Untuk kritiknya ada harapannya ke depan diajak. Amin. Ya, Amin. judul yang lain apa? Amin. Mahasiswa kami orang angkatan di atas 70, 80 sampai tahun kemarin terakhir 179. Nah, kemudian kami bekerjasama dengan perusahaan itu bisanya hanya 10 mahasiswa, yang lain kami bawa kemana? Gitu. Salah satunya yang bisa alternatif untuk MBKM Kampus Pusaka ada di UPB. Jadi kami sangat berharap dapat diajak bersama lagi terkait dengan Kampus Pusaka. Oke. Begitu. Iya, Bapak. Oke. Baik, Bapak, itu sudah pasti karena prinsipnya Tani Center, apapun yang terjadi, siapapun yang bergabung, itu kita adalah keluarga. Jadi tidak ada yang namanya mantan mitra atau segala macam, karena kita keluarga, Bapak. Oke, terima kasih, Pak Darsan. Mungkin kita bergeser lagi nih ke daerah Bali dan Bajawa, dari Universitas Mahasaraswati. Apakah ada perwakilan yang hadir untuk memberikan testimoni, kritik, saran, dan masukan selama kegiatan pelaksanaan MBKM Kampus Sawah Merdeka? Bapak Ibu? Sini ada titipan nama dari Ibu Listihani mungkin. Sudah hadir di ruang Zoom? Masih termute Ibu Listihani? Ya Bu Luna, terima kasih atas undangannya. Ya. Mungkin Bu Listihani bisa memberikan testimoni kegiatan pelaksanaan MBKM Kampus Sawah Merdeka, baik itu kritik, saran, masukan, dan juga pemaparan program MBKM selama di sana. Baik, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena kami yang universitas yang universitas swasta di Bali, yaitu Universitas Mahasaraswati Denpasar, bisa diajak kerjasama dalam MBKM dengan IPB University maupun universitas yang lain. Itu adalah kebanggaan yang buat kami, dan mahasiswa kami juga senang sekali. Katanya kemarin waktu ujian di lapangan itu juga mahasiswa juga mengucapkan sangat terima kasih, dan mereka juga senang sekali ikut program ini karena kita melihat output ini adalah dari mahasiswa. Kalau mahasiswa merasa tidak nyaman atau merasa tidak senang dari output MBKM ini, ya berarti kan secara tidak langsung program ini gagal gitu ya. Nah, tapi kita melihat penggunanya yaitu mahasiswa, karena mahasiswa sangat senang, apalagi di era pandemi COVID seperti ini, jarang mereka kuliah tatap muka ataupun praktek langsung di lapangan. Nah, di situ membuat saya salah satu pembimbing atau salah satu pegiat MBKM itu merasa bahagia juga gitu, karena dari hasil
wawancara saya dengan mahasiswa itu hampir 100% itu mahasiswa bangga dan mereka merasakan senang, apalagi yang bukan jurusannya bukan bidang pertanian, terus mereka benar-benar ini pertama kali gitu loh mereka terjun di lapangan dan memperoleh manfaat. Kemudian mereka ternyata seperti ini ya di lapangan itu menyenangkan, dan MBKM itu kita bisa belajar langsung lewat pakarnya, bisa waktu perkuliahan juga bisa dengan para pakar di IPB atau universitas lain. Kemudian terkait di lapangan juga mereka bisa belajar langsung dengan petani atau fasilitator gitu. Nah di sini mereka sangat mengharapkan untuk mahasiswa yang lain mungkin sama ya dengan mahasiswa di Unpas ya. Jadi mereka sangat berharap apabila ada program yang sama atau program yang lain, mahasiswa itu dilibatkan gitu. Karena mereka juga selain menambah wawasan, pengalamannya itu yang sangat berharga gitu. Nah kemudian mungkin juga ada kekurangannya juga ya dari program ini. Kalau dari Universitas Masyarakat Sulawesi sendiri, karena mahasiswa sebagian besar itu pada bekerja juga. Nah di situ ada beberapa mahasiswa yang belum turun langsung ke lapangan. Itu sih yang yang menjadi saran juga buat kami, bagaimana caranya biar mahasiswa itu bisa terjun ke lapangan semua, tapi tidak semuanya ke lapangan. Jadi pada satu dia juga ada yang masih bingung gitu. Jadi ya kita juga gimana ya, nggak bisa memaksakan juga mereka pengen ikut MBKM, tapi mereka sendiri belum bisa ke lapangan. Nah ngapain ikut MBKM? Artinya kan kita agak kesal juga, tapi ya sudah karena maklumi mereka sudah itu saja, kita juga sudah senang gitu. Jadi kita arahkan untuk belajar ke temannya langsung seperti itu. Luar biasa. Untuk Universitas Masyarakat Sulawesi sendiri, Mbak Dona dan Mbak Diki, dan kepada tim Tani Center, kami mengharapkan juga nanti kolaborasinya pada program MBKM selanjutnya atau macam yang lain, karena dengan kehadiran program ini adalah salah satu wujud kolaborasi yang sangat baik, apalagi melibatkan mahasiswa itu. Ini adalah program yang luar biasa menurut saya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Listihani, luar biasa saran dan masukan serta kritik yang membangun untuk perkembangan kelanjutan dari program MBKM Kampus Sawah Merdeka ini. Tadi sudah disampaikan langsung Ibu Niki, sangat bagus itu kritik dan saran dari Universitas Mahasaraswati. Itu juga nanti perlu akan kita pertimbangkan bagaimana mahasiswa harus terlibat langsung. Gitu. Bagaimana? Mbak Niki. Iya, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Listihani karena kalau dari testimoni Ibu tadi menyebutkan bahwa mahasiswa hampir semuanya senang seperti itu. Itu tentu tidak terlepas dari cara atau bagaimana Ibu Listihani dan Pak Angga dalam mendidik atau memberikan pelajaran kepada mahasiswa dalam program MBKM Kampus Sawah Merdeka ini. Jadi tentu peran dari Ibu dan Bapak yang di sana lebih besar daripada peran kita yang di sini karena terlibat langsung dengan mahasiswa itu. Dan untuk mengenai kritik dan saran yang tadi sudah disampaikan, terima kasih banyak juga untuk kritik dan sarannya, tentu akan menjadi evaluasi bagi kami mengenai kekurangan dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam program MBKM Kampus Sawah Merdeka ini. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ada tambahan ya Mbak Luna ya? Iya. Oh iya, silakan. Untuk program mahasiswa ataupun MBKM yang lainnya, kami berharap juga para ahli-ahlinya lah atau para koordinator atau penggerak yang di Tani Center atau yang di IPB bisa mengunjungi kami yang di Bali, karena mahasiswa juga pengen langsung dengan yang para ahlinya seperti itu. Jadi mereka lebih semangat dan kita pun dosen-dosen di sini atau petani-petani di sini juga pengen gitu, mungkin ada rasa kecemburuan atau iri gitu.
kenapa di Jawa saja gitu. Aduh, sepertinya ini tidak membeda-bedakan sih Bu Listihani, hanya keterbatasan ruang dan waktu ini. Tapi kita memaksimalkan di program MBKM kita yang pertama ini, kita mengunjungi langsung ya Mbak Ya, Niki, benar. mengunjungi langsung setiap lokasi mitranya di waktu supervisi gitu. Nah, Betul. mungkin karena emang IPB letaknya ada di Jawa Barat, makanya yang tercover dan lokasi kita nih yang berdua di sini adanya di Jawa Barat yang lebih langsung terjun di sana. Tapi kasih sayang dan perhatian kita tersebar rata kok, Mbak Ibu Listihani, baik itu dari Wiralodra, Bojonegoro, Mahasaraswati, dan juga Stiper Flores Bajawa. Begitu. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Listihani? Masih di mute? Gimana Ibu? Tadi terang terdengar suaranya? Jadi pengen dikunjungi Bu. Ingin dikunjungi, nantilah rencananya bagaimana kalau kita akan berkunjung. Kita agendakan nanti di kemudian hari, Bu Listihani. Oke, siap. Tadi sudah kita dengarkan testimoni, juga kritik dan saran dari Universitas Mahasaraswati. Kita bergeser lagi ini ke paling timur dari Stiper Flores Bajawa. Di sini sudah hadir, tadi saya lihat ada Bapak Niko dan juga Bapak Umbu, mungkin dapat memberikan testimoni, saran, masukan untuk atau dan juga laporan hasil kegiatan MBKM Kampus Sawah Merdeka. Pak Umbu? Selamat siang, Luna. Selamat siang, Bapak Umbu. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu kampus mitra ketiga kampus Sawah Merdeka. Saya mewakili dari Stiper Flores Bajawa. Saya meminta maaf kepada Ibu bersama tim Center karena saya lagi di luar, Bu. Jadi ini saya di kebun, Bu. Wah, Saya tidak ORP. di kebun mana nih Bapak? Yang kami hormati Profesor Hermanu dari Center bersama tim dan juga Bapak Daksa, Ibu Setiani, dan Bapak dan Ibu yang lainnya, saya tidak sebutkan namanya dari kampus mitra. Dan pada kesempatan ini saya bersama beberapa dosen, Ayu, Ibu Ini, dan Bapak Dr. Niko. Nah, saat ini saya yang menyampaikan secara garis besar berkaitan dengan kegiatan Kampus Sawah Merdeka yang kami sudah lakukan di Kabupaten Ngada. Paling pertama itu kami ucapkan terima kasih pada Tani Center IPB yang telah melibatkan kami untuk mengikuti kegiatan Kampus Sawah Merdeka melalui beberapa varietas padi unggul yang kami sudah uji cobakan di Kabupaten Ngada. Dan juga memang dalam kegiatan ini kami sangat terhormat, terutama di Prodi Agroteknologi Flores Bajawa, karena IPB melalui Tani Center telah mempercayakan untuk bermitra dan melaksanakan program ini. Tentunya dalam program ini kegiatan dimulai dari tahun 1 bulan November yang lalu. Kami sudah melakukan tahapan baik persiapan untuk persemaian benihnya yang dilakukan oleh Tani Center IPB, dan dari situ pula kami sudah melibatkan mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan baik itu dalam kegiatan perendaman benih, kemudian kami melakukan penamburan benih sampai pada proses penanaman, dan kemudian saat itu kami melibatkan mahasiswa, petani, dan juga penduduk pertanian yang ada di kabupaten ini. Kemudian dalam kegiatan penanaman juga kami melanjutkan ada beberapa kegiatan lanjutan, diantaranya ada pemupukan, baik pemupukan tahap 1 dan juga ada pemupukan
misalnya ada prima-prima yang diberikan oleh Tanisen yang sudah kami lakukan. Kemudian dalam kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dan petani berkaitan dengan kegiatan penyiangan gulma, dan ini kami melakukan 2 kali penyiangan gulma, yang pertama dan ada yang kedua. Dan juga dalam proses ini ada memang dalam kegiatan edukasi kami sangat berbangga, terutama dosen dan juga mahasiswa kami banyak belajar banyak hal, terutama kami langsung mempraktekkan di lapangan karena apa yang selama ini yang kami inginkan itu sudah terwujud melalui Center IPB dan kegiatan terutama dalam kaitan dengan kemandirian pangan untuk padi. Dan beberapa kegiatan terutama pengamatan hama penyakit ada banyak kemarin, dan juga ada beberapa varietas padi yang varietas unggul yang kami coba. Ada yang memang terserang hama dan penyakit, namun ada 2 varietas utama TC 05 dan 06 itu dari segi pertumbuhan sampai pada produksi itu untuk hama penyakit itu tidak ada sama sekali. Oleh karena itu memang 2 varietas utama ini menjadi varietas yang kami akan pilih, kemudian kami akan kembangkan dan kami coba lagi di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil uji coba, memang dari kedua ini memang secara proses budidaya memang sangat cocok dengan iklim kami, terutama di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam proses pemanenan, proses panen ini kami melibatkan seluruh mahasiswa yang merupakan peserta daripada kampus Sawah Merdeka, dan kami Mohon maaf, Bapak suaranya termute. Oke. mohon maaf, saya lanjut. Tidak ada satu varietas TC05 itu yang kami panen di hari yang ke-87 setelah tanam. Artinya ini paling cepat dari beberapa varietas yang lain. Namun kalau dilihat dengan varietas depan, yaitu Kirang dan Pari 30 itu juga sangat cocok dengan iklim. Namun untuk varietas utama yang baru dilepas itu ada 2, dan ini mudah-mudahan akan terus mengembangkan varietas ini bisa dibudidayakan oleh petani. Kemudian dalam tahapan ini, saat ini memang kami sudah selesai, terutama kegiatan panen, dan sudah kami padi hasil adaptasi kami sudah simpan, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Center IPB yang telah memberikan ruang bagi kami, dan kami boleh belajar bersama-sama baik dari aspek budidayanya sampai dengan pengendalian hama penyakit. Jadi tidak hanya mahasiswa yang belajar, kami juga dosen-dosen turut ikut untuk belajar bersama dalam kaitan dengan bagaimana membangun petani pemulihan untuk menghasilkan varietas baru yang akan dilepas. Dan yang paling terakhir, ya Ibu Luna dan tim Tani Center, kami di Perpa Jawa sangat membuka untuk kerja-kerja terutama kegiatan kampus Sawah Merdeka ataupun kegiatan lainnya yang melibatkan mahasiswa maupun perguruan tinggi. Kami dari Stiper sangat bersedia dan welcome apapun yang ditawarkan oleh IPB, karena kami jujur kami masih membutuhkan Tani Center IPB selalu bersama-sama dengan Flores Jawa. Dan untuk kritik kami tidak ada, hanya kami hanya memohon maaf kepada Tani Center IPB. Memang dalam kebersamaan kita selama ini, terutama mahasiswa-mahasiswi kami, ya dalam kaitan dengan pilihan, ada yang mengikuti secara penuh, ada juga yang beberapa pertemuan. Namun itu merupakan kendala kami dalam kaitan dengan jaringan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku tim juga dalam uji lokasi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kebersamaan dalam kemarin uji lokasi ada hal yang kurang berkenan bagi bapak-bapak ataupun ibu dosen selaku dosen penggerak, kami menyampaikan permohonan. Barangkali itu saja Ibu
bersama tim. Kami ucapkan terima kasih dan sukacita selalu. Oke, baik. Terima kasih Pak Umbu, sangat luar biasa. Ini ulasannya sangat rinci, sangat detail. Mungkin bisa dibantu ditanggapi oleh Mbak Niki apa yang sudah disampaikan oleh Pak Umbu tadi. Oke, ya, terima kasih sebelumnya Pak Umbu atas laporan serta pesan dan kesan yang sudah disampaikan barusan. Cuman mungkin dari saya mengenai mahasiswa, sebenarnya dari kami sangat apresiat sekali dengan mahasiswa Stipar Flores Bajawa karena banyak mahasiswa Bapak yang sangat aktif dalam bertanya dalam kegiatan perkuliahan yang sudah dilaksanakan selama ini seperti itu. Jadi memang dari kami mengerti mungkin ada beberapa daerah yang terkendala sinyal mungkin atau terkendala hal-hal teknis lain. Namun kalau dilihat dari semangat belajar mahasiswanya, kami sangat apresiat sekali sejujurnya Pak untuk mahasiswa dari Stipar Flores Bajawa. Jadi sepertinya Bapak tidak perlu memohon maaf seperti itu mengenai mahasiswanya karena dari kami sangat bangga sekali dengan mahasiswa dari Stipar Flores Bajawa Pak. Ya. Terima kasih Bu. Dan ada terakhir Bu. Iya, Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu. Jikalau nanti Ibu Luna dan Prof. Hermanu dan bersama Ibu, kalau ada kesempatan bisa main-main atau mampir lagi ke Stipar Flores Bajawa, kami sangat menunggu kehadiran dan juga kedatangan Ibu bisa berkunjung lagi di Bajawa, di Kota Dingin, dan banyak mahasiswa yang menantikan Pak Prof. Hermanu dan Ibu Luna bersama tim. Itu saja Ibu dari kami, Stipar Flores Bajawa, kami kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Umbu. Semoga harapannya bisa terrealisasi di tahun ini. Mungkin seperti itu ya, Mbak Niki. Nanti kita akan agendakan atau kita rencanakan kembali terkait kunjungan. Nah, ini mungkin yang belum hadir, ini Bapak Ibu dosen dari Indramayu. Nah, sambil kita menunggu dari Universitas Wiralodra, boleh nggak nih, Mbak Niki, kalau kita dengarkan testimoni dari mahasiswanya gitu. Tadi udah didengarkan udah didengarkan dari dosen-dosennya gitu. Gimana sih perasaannya mahasiswa mengikuti perkuliahan MBKM ini? Boleh nggak teman-teman mahasiswa untuk memberikan testimoninya untuk kami, baik itu bagaimana share pengalamannya selama mengikuti program MBKM maupun kritik dan saran terhadap kami Tani Center demi kemajuan atau kelanjutan dari MBKM Kampus Sawah Merdeka tahap 2. Gimana teman-teman mahasiswa? Nah, kayaknya teman-teman mahasiswa zaman sekarang itu malu-malu. Malu-malu Ibu Niki. Boleh nggak kalau kita tunjuk aja? Oh, boleh sekali. Oh, boleh. Tadi tuh dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Niki, saya melihat beberapa tugas itu sangat luar biasa. Ya, betul. Ada video nih yang menarik. Iya, itu benar. kalau nggak salah namanya dari Mas Fauzan Baihaqi. Mas Fauzan hadir nggak di sini ya? Oh, hadir. Boleh Mas Fauzan memberikan testimoni tanggapan terkait pelaksanaan kegiatan kuliah MBKM Kampus Sawah Merdeka maupun juga kritik dan saran untuk dari Tani Center. Mas Fauzan? Oh, ini ada yang raise hand nih. Belum kita ke Mas Fauzan, ada dari Mas Ventus Lada. Dari mana nih? Boleh perkenalan sekaligus memberikan testimoninya, Mas? Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini kami kebetulan lagi di Tahami. Iya. Teman dari Mas Prestika lagi panen jagung milik Stipar. Ini bisa. Boleh Mas memberikan testimoni terkait pelaksanaan kuliah MBKM Kampus Sawah Merdeka, baik itu pemaparan kegiatan maupun juga kritik dan saran. Persilakan.
baik untuk kegiatan IPKM sendiri, untuk kami kampus IPB, kami terutama mahasiswa merasa sangat bangga untuk kegiatan ini. Kami turut terlibat aktif di dalamnya. Ada beberapa teman, bukan beberapa teman, hampir semua mahasiswa itu hadir dan mengikuti langsung di lahan itu. Sehingga kami benar-benar merasakan bahwa memang ini yang sebenarnya, memang kita memang selama ini tahu sama tapi tidak tahu lahannya di mana. Padi itu yang bagaimana kami kurang tahu gitu. Dan dengan kegiatan ini kami dilibatkan secara langsung bagaimana pengolahan lahan, mulai dari pengolahan lahan, pembibitan, semua itu teman-teman mahasiswa ikuti semua. Terus untuk kemarin terakhir itu kami juga kesulitan dalam mendapatkan alat, itu kami juga menggunakan alat tradisional untuk pemanenannya. Untuk kesannya kami merasa sangat bahagia untuk kegiatan ini. Kami dilibatkan mulai dari proses demi proses hingga kami juga belajar banyak di sini. Kalau mungkin bisa dilanjutkan untuk kerjasamanya, mungkin boleh kami sebagai mahasiswa dilibatkan lagi. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Penantis Lada Owa. Wah, saya sangat mengapresiasi ini atas kemauannya untuk memberikan testimoni. Luar biasa, dan harapannya juga Mbak Niki nanti kita bisa memberikan manfaat lebih Tuh. untuk mahasiswa khusus di periode tahap selanjutnya. Atau mungkin ada sedikit bocoran, ada nggak sih MBKM Kampus Sawah Merdeka selanjutnya untuk dari Tani Center ini sendiri? Waduh, iya. Mungkin bocoran sedikit saja, tadi sudah disampaikan di depan oleh Bapak Tri bahwa untuk MBKM tahap 2 rencananya akan lebih fokus mengenai industri benih. Jadi setelah kita kemarin sudah belajar mengenai budidaya dan pemuliaannya, di tahap 2 nanti rencananya akan lebih fokus mempelajari mengenai produksi dan komersialisasi benih yang sudah didaftarkan di MBKM tahap sebelumnya. Itu bocoran sedikit saja. Sungguh luar biasa MBKM, bukan memuji diri sendiri nih ya. Bukan memuji diri sendiri, tapi emang program atau kurikulum dari Tani Center ini membuat mahasiswa dan juga teman-teman lainnya itu untuk memahami bagaimana dari tahap pembudidayaan, pemuliaan, pembudidayaan, sampai nanti gimana memanajemen, memproduksi benih-benihnya tersebut. Gitu ya, Mbak Niki ya? Betul sekali. Luar biasa. Mungkin testimoni selanjutnya dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang lainnya? Mungkin Mas Fauzan tadi sudah bergabung kembali, mungkin tadi di belakang. Iya. Saya sangat tertarik tadi melihat videonya gitu dari Mas Fauzan. Mas Fauzan, apakah mendengar? Oh, ada yang raise hand lagi? Ini ada dari Pak Niko nih, Mbak Niki. Mohon maaf tidak bisa aktif kamera karena ada diskusi lainnya. Tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa Bapak, karena tadi sudah diwakilkan oleh Pak Umbu dan itu sungguh luar biasa, sangat detail terkait pelaksanaan MBKM Kampus Sawah Merdeka di Istighfar Flores Bajawa. Mungkin kita bergeser ke mahasiswa lain. Ini ada titipan dari Bapak Tri, khusus untuk Mbak Sela Febi mungkin. Mbak Sela Febi? Iya, hadir. Boleh nggak nih memberikan testimoni, saran, masukan? Kami juga menerima kritiknya kok terkait pelaksanaan MBKM Kampus Sawah Merdeka tahap pertama ini. Testimoninya gimana? Karena saya dari Lampung dan saya melakukan uji di lokasi di Magelang, yang mana jauh sekali gitu. Jadi sangat berkesan untuk aja mendapat keluarga baru di Magelang.
dan orang-orang di Magelang sangat welcome. Pak Witoro dan Pak Pras selaku pembimbing kami di lapangan juga sangat welcome sekali, sangat-sangat pengalaman yang menakjubkan gitu buat saya. Terus juga untuk kegiatan MBKM, untuk saran, kayaknya saya pengen kalau di kegiatan MBKM kedepannya itu bisa lebih banyak interaksi gitu antara kita mahasiswa dari Bogor, dari IPB dengan mahasiswa dari Skipper MB, dari kampus-kampus yang lain seperti kerja kelompok atau apa. Kita ingin lebih banyak interaksi karena ingin sharing juga dengan teman-teman yang ada di sana gitu. Oke, sangat bagus ini Iya, luar biasa kritiknya. sekali. Nah, sarannya juga Mbak Niki itu nanti akan jadi bahan pertimbangan ya Betul, mungkin Mbak iya. Niki. Kita juga harapannya sharing ilmu itu tidak hanya dari kampusnya itu sendiri, tapi dari kampus mitra lainnya itu juga bisa sharing, begitu mungkin Mbak Niki. Iya, Atau bukan ada- hanya antar perguruan tingginya, tapi antar mahasiswanya juga diharapkan lebih banyak interaksi seperti itu. Jadi saran dari Mbak Sela tadi sangat bagus dan akan kami pertimbangkan untuk MBKM yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sela. Harapannya nanti kita bisa ketemu lagi. Tidak ketemu di Magelang, Iya. tapi bisa ketemu di PB. Boleh main ke Tani Center. Tani Center. Oke, mungkin kita sudah di penghujung waktu. Ini Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan testimoni, saran, dan juga masukan dari Bapak Ibu dosen kampus Mitra dan juga testimoni dari teman-teman mahasiswa. Harapannya begitu banyak harapan dari kampus Mitra terhadap Tani Center, dan harapannya Tani Center sebagai unit layanan informasi pertanian dapat melayani dengan sangat baik dan juga dapat memenuhi harapan dari Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya nanti akan ada MBKM Kampus Sawah Merdeka Jilid kedua yang akan dimotori oleh Bapak Tri Budiarto, SKPM MSI. Baik, kita sudah di ujung waktu. Harapannya semoga MBKM Kampus Sawah Merdeka dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada para mahasiswa dan juga perguruan tinggi mitra, namun untuk seluruh masyarakat dan juga terkhusus petani yang ada di seluruh Nusantara. Program MBKM Kampus Sawah Merdeka memiliki visi untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat pada umumnya terhadap pertanian dan juga masyarakat tani. Demikian acara penutupan MBKM Kampus Sawah Merdeka pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih. banyak. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Boleh kita foto iya, bersama foto dulu bersama sebelum dulu. ditutup, Bapak Ibu? Boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ambil gambar untuk sesi foto bersama. Boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada dua slide. Saya hitung ada 3 slide. Saya hitung untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sudah mengikuti acara penutupan MBKM Kampus Sawah Merdeka. Kita sampai ketemu lagi di MBKM Kampus Sawah Merdeka Jilid 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.